Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai teknologi komunikasi data dan suara. Teknologi komunikasi data. Teknologi komunikasi data merupakan proses pengirim informasi data yang telah diubah dalam suatu kode tertentu yang telah disepakati melalui sebuah media transmisi dan pengirim ke penerima. A. Jenis-jenis komunikasi data. Contoh teknologi komunikasi data yaitu yang pertama, Telegram adalah sistem telekomunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirim dan menerima sinyal sesuai dengan kode untuk pulsa listrik dengan menggunakan kabel-kabel tembaga dari jarak jauh. Yang kedua, Faksmil berasal dari kata faksmil yang artinya menyalin sama persis dengan aslinya. Mesin faks merupakan peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk mengirimkan tulisan dan gambar melalui kabel telepon. Mesin faks menyalin dokumen yang ingin dikirimkan, kemudian dikirimkan dokumen tersebut ke nomor faks yang ingin dituju. Yang ketiga, pagar. Faktor sebenarnya hanya untuk memanggil saja atau memberi instruksi satu arah saja atau tidak interaktif. Informasi yang akan disampaikan deretan oleh operator dan ditransformasi dalam bentuk tulisan kemudian disampaikan ke mesin pagar. Yang keempat, jaringan komputer atau email, WhatsApp, media sosial dan lain-lain. Komunikasi menggunakan media internet dalam komunikasi. A. Tujuan komunikasi data. Tujuan dari komunikasi data antara lain: yang pertama, memungkinkan pengirim data dalam jumlah besar efisien tanpa kesalahan ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, memungkinkan pengguna sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh (remote computer users). Yang ketiga, memungkinkan pengguna komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik di desentralisasi maupun sentralisasi. Yang keempat, mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. B. Cara menjaga data dalam sistem komunikasi data. Yang pertama, pastikan media transmisi tidak rusak. Yang kedua, pastikan alamat IP yang mau dikirim benar. Yang ketiga, lindungi kabel-kabel dari binatang perusak. Yang keempat, letakkan kabel-kabel di tempat yang aman. Yang kelima, selalu rutin scan virus rekomendasi 2 kali sehari. Yang keenam, HDD yang digunakan tidak boleh bad sector. Yang ketujuh, agar lebih baik, HDD yang digunakan tidak dicampur dengan game ini, membuat file menjadi lemot. C. Hambatan ketika melakukan komunikasi data. Hambatan dalam melakukan komunikasi data antara lain: yang pertama, hambatan yang bersifat teknis, yaitu pesan tidak dapat untuk diterima revisor. Yang kedua, hambatan bahasa, yaitu pesan yang tidak dikirimkan tidak dapat ditafsirkan secara sempurna oleh revisor. Yang ketiga, hambatan bola salju, yaitu pesan semakin lama semakin membesar. Teknologi komunikasi suara. Teknologi komunikasi suara. Teknologi komunikasi suara merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan berupa informasi yang disampaikan melalui perantara suara untuk didengarkan. A. Jenis-jenis komunikasi suara. Jenis-jenis komunikasi suara antara lain: yang pertama, komunikasi siaran radio. Informasi dipancarkan ke segala arah dan siapapun diperbolehkan menerima informasi tersebut, dan informasi yang dikirim bersifat umum, contohnya radio. Yang kedua, komunikasi radio amatir. Informasi dipancarkan ke segala arah tetapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas. Pada mereka yang memiliki izin untuk beroperasi, informasi bersifat pribadi, contohnya orari. Yang ketiga, komunikasi radio 2 arah. Informasi terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran atau frekuensi atau gelombang yang sama dengan jarak jangkauannya terbatas sehingga sifat pribadi dapat terjaga, contohnya handy talking. Yang keempat, komunikasi radio antar penduduk.
Hubungan komunikasi bersifat pribadi, jangkauannya terbatas, dan kerahasiaannya tidak terjamin karena semua pesawat penerima sistem komunikasi dapat menerima informasi yang disampaikan. Contohnya, Rapi Intercom. Yang kelima, komunikasi radio panggil ataupun sistem digunakan untuk memanggil penerima yang merupakan pelanggan dari pengirim. Jangkauannya terbatas, contohnya pagar F. Komunikasi telepon bersifat pribadi, murni atau niaga. Jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas, kerahasiaannya yang terjaga dan jangkauan paling luas menggunakan manajemen pertukaran, contohnya telepon deal. Yang keenam, komunikasi telepon bersifat pribadi, murni atau niaga. Jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas, kerahasiaannya yang terjaga, jarak jangkauan yang paling luas, contohnya handphone yang sering kita gunakan di sehari-hari. B. Hambatan dalam melakukan komunikasi suara. Hambatan dalam melakukan komunikasi suara antara lain: yang pertama, suara yang tidak dapat menerima dengan baik karena pengaruh sinyal. Yang kedua, suaranya menjadi berbeda. C. Ciri-ciri komunikasi suara. Yang pertama, hanya bisa ditangkap oleh indera pendengar. Yang kedua, bersifat formal ataupun langsung. Yang ketiga, tidak adanya visualisasi. Yang keempat, adanya media pengantar suara. Yang kelima, dapat dilakukan hanya pada jarak tertentu. Yang keenam, dapat dimengerti. Yang ketujuh, memiliki konsekuensi. Yang kedelapan, digunakan untuk menyampaikan informasi. Yang kesembilan, informasi yang dikirim dapat diterima. D. Syarat komunikasi suara. Yang pertama, mengirim pihak yang mengirim informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah membangkitkan berita atau informasi dan mendapatkan pada media transmisi. Yang kedua, media transmisi. Media yang digunakan untuk menyalurkan atau mengirimkan ke tempat tujuan atau si penerima, misalnya saluran fisik ataupun kabel, udara, dan cahaya. Yang ketiga, penerima yang menerima informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita. Untuk melakukan komunikasi data dan suara harus memenuhi beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, communication channel. Yang pertama, belajar lintas data, yaitu simplex. Adalah komunikasi yang dilakukan secara satu arah. Penerima hanya bisa sebagai penerima dan pengirim hanya bisa sebagai pengirim. Contohnya TV dan radio. Hal duplex di sini dapat dilakukan sebagai pengirim dan penerima, namun dilakukan secara bergantian. Contohnya handy talking. Full duplex. Yang terakhir adalah full duplex. Komunikasi ini dilakukan secara dua arah, dapat menjadi pengirim dan penerima secara bersamaan tanpa harus berhenti, contohnya handphone. 2. Teknik transmisi. Ada dua cara dalam bentuk teknik transmisi, yaitu sebagai berikut. Lihat gambar yang ada di samping. Asynchronous adalah teknik yang tidak menggunakan kanal timing yang terpisah. Sedangkan synchronous adalah teknik yang menggunakan kanal yang terpisah untuk transmisi data dan informasi waktu.